Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kembali kita akan membahas hal-hal yang akan ditampilkan atau dimunculkan dalam anime Tokyo Revengers episode ke-21 dari sudut pandang manganya. Nah, Leo, yo, gaslah bahas bocoran Tokyo Revengers episode ke-21. Yos, mari kita melintasi waktu. Baik, di episode sebelumnya atau episode 20 kita diperlihatkan momen di mana Kisaki Teta muncul untuk menyelamatkan Maiki dari serangan Chouji yang merupakan salah satu eksekutif Valhalla. Namun sebenarnya Chouji ini merupakan salah satu bawahan Kisaki Teta sebelum bergabung dengan Touman. Semua anggota Touman memuji aksi Kisaki Teta, namun tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Di tengah keputusasaan Takemichi, Baji Keisuke muncul dan mendaratkan sebuah pukulan kepada Kisaki Teta yang membuatnya terpental dan terjatuh. Kemudian berlanjut, Baji Keisuke ditikam oleh Kazutora dengan menggunakan sebuah belati. Dan karena luka tersebut yang ditambah aksinya mengalahkan 50 anggota plus satu wakil kapten divisi ketiga Touman, di akhir chapter Baji Keisuke tak sanggup lagi bertahan dan tersimpuh di hadapan Kisaki. Nah, Leo, di episode ke-21 kali ini sepertinya akan mengadaptasi manga chapter 59, chapter 60, dan chapter 61. Cerita nanti akan dimulai dengan lanjutan momen di mana Baji tersimpuh dan kemudian tumbang dengan luka dan darah yang mengalir keluar. Chifuyu kemudian menyadari luka tersebut diakibatkan tusukan dari Kazutora. Dan setelah itu Chifuyu berteriak menyebut nama Kazutora dengan sangat keras. Sebagai seseorang yang mengetahui masa depan, Takemichi kemudian berbicara dalam hati jika ini adalah situasi yang buruk, seperti yang Draken katakan padanya di masa depan. Karena jika Baji Keisuke mati di peristiwa dan tempat tersebut, reaksi spontan kita tepat seperti yang Kisaki incar. Dan setelah itu kita mendengar pernyataan Kisaki Teta yang mengatakan Kazutora adalah pria yang jahat, seperti yang semua orang duga. Dan dia akhirnya paham niat Kazutora yang sebenarnya di balik perekrutan Baji ke Valhalla. Semua itu Kazutora lakukan agar dia bisa membunuh Baji Keisuke saat Baji Keisuke lengah seperti saat ini. Takemichi yang menyadari jika dalang di balik skenario semua ini adalah Kisaki Teta berkata dalam hati, "Kebohongan macam apa yang dikatakan orang ini?" ujarnya. Yap, kita semua tahu di episode sebelumnya bahkan sangat terlihat jelas jika rencana pembunuhan Baji dengan perantara Kazutora itu memanglah dialah dalangnya. Dan kembali ke cerita, Kisaki bertanya dan memastikan jika Maiki berpikiran yang sama dengannya tentang Kazutora. Dengan niat yang tentu kita semua tahu, Maiki membunuh Kazutora sehingga akhirnya dia dipenjara. Dan setelahnya Kisaki Teta mengambil alih dan menguasai Touman seperti yang terjadi di masa depan, dan membuat Touman menjadi organisasi gelap dan tentu saja jahat. Kembali ke cerita, Maiki tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, kemudian berjalan maju ke arah Kazutora. Dia mengatakan sejak awal dia ingin membunuh Kazutora segera setelah Kazutora keluar dari penjara remaja. Namun Bajilah orang yang membujuknya untuk tidak melakukannya. Menurut Baji, Kazutora hanya ingin melihat Maiki bahagia, sehingga Kazutora tidak bisa hidup dengan apa yang sudah dia perbuat. Meskipun Kazutora telah membunuh saudara Maiki, satu-satunya yang bisa Kazutora lakukan adalah mengumumkan bahwa Maiki adalah musuhnya dengan tujuan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Baji mengatakan itu semua, ucap Maiki yang terlihat dengan wajah tanpa ekspresi apapun. Meskipun sebenarnya dia harusnya sangat marah. Saat berjalan ke arah Kazutora, Maiki berada di tengah-tengah pertarungan antara Draken dan Hanma.
Mikey mengatakan pada Draken jika pertarungan sudah selesai. Mendengar itu, Hanma kaget. Kemudian dia tertawa karena menurutnya pertarungan belum berakhir. Mikey terlalu menganggap remeh Valhalla, dan selesainya pertarungan bukanlah sesuatu yang bisa Mikey putuskan seorang diri, ucap Hanma. Hanma tertawa dan menghalangi jalan Mikey. Namun dengan cepat dan badas, Mikey mengeluarkan tendangan unik dan spesial miliknya yang sering disebut para pecinta Tokyo Revengers dengan sebutan tendangan nuklir Mikey. Hanma tumbang dan tak sadarkan diri. Kemudian semua anggota Valhalla ketakutan dan melarikan diri. Lalu setelah itu Mikey berada di hadapan Kazutora dan dia memukul Kazutora hingga terduduk. Mikey berkata, jika Kazutora hanya punya kemampuan untuk merusak hal yang penting, maka di sini sekarang dia akan menghancurkan Kazutora dengan tangannya sendiri. Kemudian berlanjut, Mikey menendang Kazutora hingga terlempar dan terbaring di tanah. Mikey lalu menduduki tubuhnya, kemudian secara membabi buta memukul wajah Kazutora. Draken, Mitsuya, Takemichi dan yang lainnya hanya bisa tercengang. Karena menurut Mitsuya, Mikey akan membunuh Kazutora dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikan Mikey saat ini. Sementara Mikey masih memukul wajah Kazutora tanpa henti, Takemichi teringat kembali perkataan Draken di masa depan dan kemudian menyadari jika saat ini dia dan yang lainnya sudah menuju masa depan di mana Mikey membunuh Kazutora sehingga akhirnya dia dipenjara, dan setelahnya Kisaki Teta mengambil alih dan menguasai Touman. Takemichi hanya bisa menangis karena saat ini dia terduduk dan tak berdaya untuk menghentikan hal tersebut. Sementara itu di tengah hujaman pukulan bertubi-tubi di wajahnya, Kazutora mengalami flashback atau kilas balik. Yang pertama, momen di mana Hanma mengatakan jika Baji mengkhianati mereka dan meminta Kazutora untuk membunuh Baji. Dan karena menganggap Baji meninggalkan dan mengkhianatinya, Kazutora menikam Baji dengan sebuah belati. Padahal semua itu salah. Baji justru ingin menyelamatkan Touman dari Kisaki. Yang kedua, momen setelah Kazutora membunuh kakak Mikey atau Sano Shinichiro. Dan saat itu dia mengatakan semua yang terjadi, semua salah Mikey, dan dia akan membunuh Mikey. Namun saat itu, Baji Keisuke mengingatkannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena Baji akan selalu berada di samping Kazutora, meskipun yang menunggunya adalah neraka sekalipun. Selalu seperti itu, Baji, kau selalu berada di sampingku. Mau apapun kata orang, ujar Kazutora yang menangis sambil menerima luka dan pukulan Mikey. Kazutora kembali berkata dalam hati, aku menghancurkan hal yang paling penting kan? Baji, maaf, aku akan segera melihatmu di akhirat, ujarnya yang menangis dan kemudian memejamkan matanya. Sembari menerima hujanan tinju Mikey yang tanpa henti menghantam wajah Kazutora. Di tengah keheningan semua orang yang hanya bisa menyaksikan dan tak bisa menghentikan Mikey, tiba-tiba Baji Keisuke bangkit kembali. Dia meneriakkan nama Mikey dengan sangat keras sehingga Mikey menghentikan tinjunya dan menoleh ke arah asal suara tersebut. Baji Keisuke yang terluka dengan bersusah payah kembali berdiri. Dia kemudian tersenyum ke arah Mikey sambil berkata, terima kasih sudah marah besar demi diriku, ujar Baji Keisuke. Meski darah bercucuran dan teriakan Chifuyu yang memintanya untuk tidak bergerak dahulu, Baji Keisuke tetap melangkah maju ke arah Mikey dan Kazutora. Aku tidak akan mati. Luka seperti ini tidak akan membunuhku, ujar Baji sambil tersenyum. Takemichi yang melihat Baji dan berkata seperti itu, berbicara dalam hati jika apa yang Baji katakan mustahil, karena luka yang Baji terima adalah luka yang sangat fatal.
Baji Keisuke yang telah tiba di hadapan Maiki dan Kazutora berkata, "Jangan khawatir Kazutora," ujarnya yang kemudian mengeluarkan sebuah pisau. Dan kemudian menusuk dirinya sendiri sambil berkata jika dia tidak akan dibunuh oleh Kazutora. Melihat hal tersebut, Kazutora, Maiki, dan Takemichi kaget melihatnya. Dan meskipun hal tersebut bukanlah sebuah pilihan yang baik atau tepat untuk menyelesaikan masalah, namun memang apa yang Baji Keisuke lakukan memang sesuatu yang mengejutkan dan bisa menghentikan permasalahan serta kemarahan Maiki karena Kazutora telah membunuh dirinya. Karena dirinya mati bukan karena Kazutora, namun Baji Keisuke mati karena dirinya sendiri. Wadidaw. Kembali ke cerita, Baji kemudian terjatuh dan saat ini berada di pangkuan sang wakil kapten divisi pertama Touman. Yap, Chifuyu menahan tubuh Baji dengan lengannya. Disinilah terjadi momen mengharu biru antara keduanya. Di episode ini juga, Baji mengungkapkan alasan sebenarnya dari rencana yang ia buat pada Takemichi dan juga Chifuyu. Dia mengatakan Kisaki Teta lah musuh mereka. Ternyata Baji Keisuke telah menyadari kebenarannya setelah Pachin menusuk Osanai. Baji diam-diam tanpa sengaja mendengar pembicaraan Kisaki Teta dan Maiki. Kisaki menawarkan sebuah tawaran untuk membebaskan Pachin, namun dia meminta imbalan dengan menjadikan dirinya sebagai kapten divisi ketiga Touman. Baji berkata, Kisaki Teta bukanlah kapten divisi ketiga Touman. Touman dulu ada karena mereka berenam. Entah apapun yang terjadi, Pachin adalah satu-satunya kapten divisi ketiga Touman. Mitsuya, Draken, Pachin, Maiki, dan Kazutora adalah para pendiri Touman, dan mereka adalah harta yang kupunya, ujar Baji sambil tersenyum dengan air mata mengalir deras dari kedua bola matanya. Takemichi dan Mitsuya juga menangis mendengarkan apa yang Baji katakan. Kembali, Baji Keisuke berkata jika dia ingin memperbaiki semua masalah sendirian, namun dia tidak sanggup. Dia mati oleh dirinya sendiri. Maiki tidak memiliki alasan untuk membunuh Kazutora. Dalam tangisan, Baji terbayang wajah kakak Maiki, Sano Shinichiro. "Sebentar lagi aku mulai berhalusinasi," ujarnya. "Takemichi, entah kenapa kau mengingatkanku pada Sano Shinichiro-kun. Maiki dan Touman, aku menyerahkan mereka di tanganmu," ujar Baji pada Takemichi. Takemichi hanya bisa menangis dan dia meminta Baji untuk tidak mengatakan itu, dan dia tidak menginginkan Baji mati. Kemudian di akhir cerita, Baji mengatakan jika dia rela membunuh demi sedikit peyong, yakisoba atau mie goreng dengan brand terkenal di Jepang. Mendengar Baji mengatakan itu, Chifuyu berkata jika dia akan membelinya. Baji memintanya untuk membagi dua mie goreng tersebut dengannya. Kemudian dengan senyuman, Baji menghembuskan napas terakhir sembari mengucapkan terima kasih pada Chifuyu. Chifuyu menangis dan meneriakkan nama Baji dengan sangat keras, sekeras-kerasnya di tengah orang-orang yang menyaksikan tempat tersebut. Dan cerita berakhir. Seperti itulah kira-kira Leo gambaran anime Tokyo Revengers episode ke-21. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.